Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Pioneer yang hari ini masih menunggu KYC, dan saya yakin ada beberapa teman dari komentar-komentar yang masuk dalam kolom YouTube saya itu menanyakan bagaimana kabar tentang 100 orang setiap negara yang kemarin mendapat kuota KYC ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, pertanyaan itu juga banyak dipertanyakan oleh sahabat-sahabat saya. Bagaimana hasilnya? Nah, jadi KYC itu sebenarnya seperti bisnis-bisnis lain gitu ya. Ketika memang mendapat ruang KYC, nah kita wajib mendaftar atau mengisi formulir KYC itu. Nah, jadi hasilnya adalah bersamaan dengan KYC seluruh bisnis yang selesai nantinya. Contoh, ketika memang kemarin ada 100 orang di Indonesia yang sudah mendapat kolom KYC, kemudian nanti akan ditentukan bersama orang-orang yang KYC dengan yang lainnya serentak dan finalnya untuk mainnet. Nah, ini juga terjadi pada bisnis yang lain. Bisnis yang lain juga setelah banyak dibuka oleh kolom KYC, dan setiap pendaftar baru juga bisa ada yang langsung KYC, dan kemudian KYC itu nanti akan ditentukan ketika dia mainnet ya. Jadi bukan kita harus mengetahui apakah kabar dari 100 orang yang KYC itu kemudian langsung diterima dan mainnet, tidak, tetapi mereka nanti sama. Akhirnya mereka lah yang duluan mendapat kuota itu, dan kita nanti akan berkelanjutan. Nah, jadi 100 aplikasi KYC yang telah diuji tadi teman-teman ya, kemudian nanti akan diuji dengan skala besar. Setelah 100 orang selesai akan diuji dengan skala besar yang akan diadakan di hari ke-7 ya, bulan Desember 2021. Nah, seperti itu ada dari moderator yang sudah menyampaikan tentang kisi-kisi atau berita KYC di tanggal 7 Desember 2021. Nah, kemudian penambang di seluruh dunia akan dapat ya menggunakan KYC itu dalam 2 minggu ke depan. Berarti tanggal 7 sampai dengan tanggal sekitar 21. Nah, kemudian di daerah-daerah situ ya, di tanggal-tanggal sekitar itu mungkin nanti akan ada mainnet, karena mainnet itu mungkin sebelum hari Natal di tahun 2021 ini. Nah, jadi banyak orang masih tidak mengerti mengapa ya Bitcoin dan Ethereum juga bisa berharga ya, berharga. Jadi BTC lah yang telah membuka pintu ke cryptocurrency. Jadi nanti Pi juga ini akan berharga ketika memang berpedoman kepada BTC ya teman-teman. Nah, jadi ekologis aplikasi. Nah, gini ya kan. Jadi aplikasi ekologis ini membuka jalan bagi kripto yang akan ada. Jadi peluncuran Pi menandakan bahwa dari aplikasi ekologi lengkap cryptocurrency dan jaringan Pi itu sendiri menjadi platform ya terdesentralisasi seperti itu teman-teman. Akan mengubah langkah ya, akan merubah langkah keuangan saat ini dan membawa umat manusia atau kita semua kepada awal yang baru. Nah, jadi ada yang bertanya, ketika nanti mainnet ini berapa harganya? Nah, harganya memang belum ditentukan, tetapi ini akan ada usulan, yaitu pada mainnet itu sekitar 100, 300 sampai 1000 dolar. Nah, saya tergelitik ya dengan yang namanya CoinPi ini. Apakah CoinPi ini ketika nanti mainnet dan listing akan bisa dicairkan menggunakan melalui exchanger dan dijadikan uang untuk kita gunakan? Nah, saya melihat Pi ini beda dengan koin-koin yang lain ya, beda dengan cryptocurrency yang lain. Karena apa? Karena Pi ini sudah disediakan, yaitu marketnya. Marketnya itu apa? Seperti Pichain Mall, seperti Pi Market Indonesia, ya seperti toko-toko seperti itu. Yang di dalamnya itu ada mobil, ada elektronik, ada handphone, ada furniture, ada semuanya seperti itu ya. Kemudian nanti ternyata setelah disediakan bentuk seperti itu, maka CoinPi ini akan kita tukarkan ya. Bukan beli ya, tukar, tapi tukar. Contoh misalnya mobil seharga misalnya 500 Pi. Nah, itu kan kita tukarkan. Nah, kita tukarkan dengan Pichain Mall ataupun Pi Market. Nah, akhirnya
koin yang kita tambang itu akan kembali kepada broker, kan gitu, seperti itu. Nah, kita juga harus mengetahui kalau nanti misalnya sudah mainnet dan listing, ya koin kita belum tentu sebesar koin yang selama ini kita tambang. Bisa jadi ada hangusnya, ada terbakarnya, atau akan ada hilangnya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah, akhirnya ketika kita sudah menawarkan barang, mengambil barang, dan kemudian poin kita sudah berkumpul di dalam suatu broker, chain mall ataupun P-Market Indonesia, maka seperti hukum ya, hukum dari kripto yaitu demand. Demand itu artinya ketika barang ada tetapi uang tidak ada, atau sebaliknya ya, uang ada tapi barang tidak ada, kebutuhannya banyak tetapi tidak ada uang. Nah, itulah maka akan koin itu melambung tinggi. Nah, akhirnya ketika kita butuh sebuah kendaraan lain karena memang Pi kita sudah habis, koin kita, maka kita akan membeli koin kembali dengan harga yang disetarakan atau yang disepakati oleh komunitas integritas atau konsensus itu, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak pernah melihat bahwasanya Pi ini ke depan mencairkan dalam berbentuk uang. Nah, jadi Profesor Nicholas itu tidak memberitahu harganya, pasti tidak memberitahu harganya dan nilainya gitu ya. Mereka tidak memberitahu adanya berapa harganya, tetapi itu harganya diberikan untuk sebuah Pi itu harga yang tinggi karena mereka membuka domain saja itu butuh $300.000 USDT ya, atau Amerika. Dan kemudian dia sudah bagi-bagi kemarin pemenang hackathon itu 20.000, 15.000, 10.000. Nah, artinya ini dengan pengguna yang sangat banyak ini dia juga banyak diuntungkan dan dia berpikir ke depannya seperti itu, teman-teman. Nah, artinya teman-teman jangan khawatir ya, tambang terus kemudian Pi itu nanti kalau listing mainnet kemudian hasilnya berapa, siap-siapkan ya. Siap-siapkan koin Pi itu untuk ditukarkan apa, seperti itu. Jadi jangan berpikir koin ini dicairkan atau disetarakan dengan uang. Contoh misalnya ada mobil harganya tadi 500 Pi ya, 500 Pi. Kemudian kalau dikali $100, nah mungkin bisa menjadi $5.000 atau $50.000 mobil itu, maka kita akan transfer koin kita itu kepada pemilik market Indonesia atau Pi Chain Mall. Nah, seperti itu. Jadi di daerah-daerah China, kemudian Vietnam, Filipina itu juga seperti itu, teman-teman. Ya, bukan uang ternyata, tapi mereka menukarkan barang-barang. Oke, teman-teman, itu ada gambaran buat kita semuanya. Kalau nanti kita punya koin yang banyak, siap-siapkan kita tukarkan apapun dan kemudian nanti uang itu akan kembali menjadi poin yang dibutuhkan oleh masyarakat ketika memang dia ingin membeli barang. Jadi ketika nanti supply koin Pi ini misalnya 20 sampai 30 miliar koin, maka ini tidak akan berkembang. Nah, yang 20 sampai 30 miliar koin itulah yang akan terus dibutuhkan dan akan diputar oleh konsensus dan komunitas integritas. Oke, teman-teman, itu saja mungkin informasi dari saya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kembali.